Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di depan gerbang masjid yang megah, keranda seorang kiai tersungkur ke tanah, terlempar keras setelah ditanduk seekor sapi yang mengamuk. Jerit histeris memecah keheningan, suara takbir bercampur panik, tubuh jenazah nyaris terbuka disaksikan ratusan mata yang terbelalak. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah desa yang tenang bernama Karangjati, nama Pak Kiai Rahman sudah seperti legenda. Setiap kali ada acara besar di masjid, suara pengeras pasti menyebut namanya lebih dulu. Bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena rumahnya yang besar berdiri di tepi jalan utama, memisahkan dirinya dari warga biasa. Dinding rumahnya berwarna putih mengilat, halamannya luas dengan pohon bonsai mahal tertata rapi. Sebuah pagar besi berwarna emas berdiri gagah, seakan ingin berkata, rumah ini bukan rumah orang sembarangan. Pak Kiai Rahman adalah sosok yang setiap pagi keluar rumah dengan pakaian putih bersih, sorban melingkar di leher, dan peci hitam yang selalu mengilap. Ia berjalan pelan namun pasti, menyapa warga dengan senyum yang tak semua orang mendapatkannya. Anak-anak kecil berlarian ke arahnya. Sebagian menyalami tangannya, sebagian hanya menunduk malu. Para orang tua memberikan salam dengan suara rendah. Warga hormat bukan main. Tak ada yang berani berkata buruk tentangnya. Siapa yang berani? Beliau imam tetap masjid, pengisi ceramah tetap di pengajian kampung, bahkan banyak yang menyebut beliau wali kecil. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan diam-diam di hati warga. Di mana ibunya? Bu Siti Maryam. Perempuan tua yang seharusnya ikut menikmati ketenaran dan kenyamanan anaknya, justru tak pernah terlihat di masjid, bahkan di acara-acara besar. Warga pernah bertanya, Bu Kiai kemana ya? Kok nggak pernah ikut hadir? Tapi jawaban yang didapat hanya, beliau sudah tua, nggak kuat jalan. Lalu hilang begitu saja. Tak ada yang berani mengecek langsung, karena rumah Kiai Rahman memang bukan rumah yang bisa dimasuki sembarang orang. Padahal, di balik jendela kamar sebelah barat rumah megah itu, Bu Siti Maryam hanya duduk menatap kosong keluar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Ia jarang diajak bicara, kadang hanya diberi makan sekali sehari, itu pun nasi dingin dengan tahu goreng sisa. Mak, jangan keluar, nanti orang kampung makin cerewet. Begitu ucapan Kiai Rahman setiap kali sang ibu ingin sekadar duduk di teras. Bu Siti hanya menunduk, tak punya kuasa. Air matanya menetes pelan, tapi tak ada yang tahu. Yang mereka lihat hanyalah sang kiai berdiri di mimbar, mengajak umat kepada kebaikan, dengan suara berat dan nada yang menyentuh. Di luar rumah, setiap kali ada pembangunan masjid, Pak Kiai lah yang menyumbang paling banyak. Kadang membawa amplop tebal, kadang menyumbangkan karpet atau pengeras suara. Tapi selalu ada satu hal, kamera selalu menyala. Anaknya yang sulung akan memvideokan setiap momen itu. Dari cara menyerahkan sumbangan, hingga gaya menunduk seolah penuh kerendahan hati. Padahal setelah kamera mati, wajahnya berubah datar. Tanpa senyum, tanpa rasa. Warga kampung masih belum menyadari. Mereka masih menganggap Pak Kiai sebagai panutan. Tak ada yang berani menggali lebih dalam. Tak ada yang tahu bahwa ibu yang melahirkannya, kini justru menjadi orang yang paling disembunyikan. Dan tak ada yang menyangka, bahwa waktu akan membongkar semua ini perlahan. Dan saat hari itu tiba, tak satu pun dari mereka siap melihat kenyataan yang akan muncul ke permukaan. Bayangan wajahnya nyaris tak dikenal warga. Padahal dialah perempuan yang paling berjasa dalam hidup sang kiai. Namanya Bu Siti Maryam, usia 79 tahun. Dulu ia seorang penjual kue keliling, membesarkan anak satu-satunya dengan sisa tenaga dan air mata. Ia rela kehujanan, kepanasan, demi menyekolahkan Rahman kecil ke pesantren. Ia menjahit, mencuci baju tetangga, bahkan berutang untuk membelikan kitab anaknya. Namun kini, setelah Rahman dikenal sebagai kiai besar, Bu Siti hanya jadi bayang-bayang di dalam rumah. Sudah lebih dari 2 tahun ia tidak pernah menginjak halaman masjid, bahkan untuk salat Idul Fitri. Tubuhnya mulai rapuh, pinggangnya kaku. Tapi bukan karena usia semata, melainkan karena batinnya dipenjara dalam rumah anaknya sendiri. Di ruang belakang yang sempit, kasur tipis beralaskan tikar menjadi tempat tidurnya setiap malam. Langit-langitnya bocor, dindingnya lembab. Kontras dengan ruang tamu mewah di bagian depan rumah, yang dipenuhi sofa empuk, lampu gantung,
dan lukisan kaligrafi emas. "Mak, cukup di sini aja. Jangan ke depan. Malu kalau ada tamu," ucap Rahman suatu pagi, saat sang ibu memaksakan diri ke ruang tamu karena ingin bertemu tamu dari pondok pesantren. Waktu itu Bu Siti hanya mengangguk lemah. Mulutnya gemetar, ingin berbicara, tapi tak sanggup. Ia hanya kembali ke kamarnya, menyeret kakinya pelan, dan menutup pintu kayu tua yang bahkan sudah tak ada kuncinya lagi. Saban hari, makanan dikirimkan oleh pembantu rumah tangga, kadang oleh istri Kiai Rahman. Namun seringkali mereka lupa, atau hanya memberi makanan sisa, yang bahkan tak layak dimakan oleh kucing. Suatu malam, ketika suara pengajian di masjid berkumandang dan Kiai Rahman sedang memberi ceramah tentang bakti kepada orang tua, di kamar belakang rumah, Bu Siti menangis dalam sujudnya yang gemetar. Rasa sakit di lututnya tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Seketika ia berbisik, "Ya Allah, jika memang anakku sudah lupa pada pengorbananku, janganlah kau lupakan aku, jangan." Namun tak lama kemudian, terdengar suara dari ruang depan. Pintu dibanting. Lalu terdengar langkah kaki cepat menghampiri. Pintu kamar Bu Siti terbuka kasar. Rahman berdiri dengan wajah merah. "Ma, kenapa lampu gak dimatiin? Udah malam." "Boros." Bu Siti tersentak. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Matanya berkaca-kaca. "Saya takut gelap, Nak." Jawabannya belum selesai, namun Rahman sudah menutup pintu dengan keras. Di balik pintu itu, Bu Siti terisak pelan. Tangannya memeluk sajadah tipis. Satu-satunya benda yang masih mengingatkannya pada kehangatan masa lalu. Di luar rumah, warga sedang membicarakan betapa hebatnya Kiai Rahman dalam ceramahnya malam ini. "Bagus banget tadi pesan-pesannya. Tentang merawat orang tua, bikin merinding," kata seorang ibu pada temannya sambil menyeka air mata. Tak ada yang tahu bahwa pesan yang membuat mereka meneteskan air mata itu ternyata tak dijalankan oleh sang pemberi ceramah. Salah satu tetangga, Mak MAH, pernah mencoba menengok Bu Siti karena merasa curiga. Tapi pintu pagar rumah besar itu selalu terkunci rapat. Pembantu rumah bahkan dilarang membukakan pintu untuk siapapun, kecuali tamu dari pesantren besar atau aparat desa. Beberapa warga mulai berbisik, "Apa iya ibunya masih sehat? Kok gak pernah kelihatan sama sekali ya? Aku dengar katanya udah tua banget, tapi gak diurus betul sama anaknya." Tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Nama Kiai Rahman terlalu berat untuk diganggu. Semua orang lebih memilih diam. Sementara di balik dinding rumah megah itu, seorang ibu menangis dalam kesepian. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur desa Karangjati, air mulai merembes dari jendela kamar Bu Siti. Langit bocor, tikar basah. Ia gemetaran, memeluk tubuhnya yang ringkih. Tak ada yang tahu, tak ada yang datang. Hanya Allah yang menjadi saksi. Bagaimana seorang ibu tua menghadapi dinginnya malam di rumah mewah anaknya sendiri. Dan di malam itu, di saat Kiai Rahman sedang tertawa bersama tamunya di ruang tengah sambil menyeruput kopi panas, di kamar belakang yang gelap, Bu Siti Maryam berdoa lagi dengan air mata. "Ya Allah, aku tidak menyesal melahirkan Rahman. Aku hanya ingin, jika waktuku tiba, jangan biarkan aku mati dalam kesepian." Doa itu menggantung di langit-langit kamarnya. Sunyi, tak bersambut, tapi Allah mendengar, dan waktu akan menunjukkan bahwa tidak ada air mata ibu yang dibiarkan sia-sia. Tak semua orang berani bersuara, tapi mereka yang pernah merasakan luka, menyimpan kisah dalam-dalam. Di balik pagar tinggi rumah Pak Kiai Rahman, terdapat santri-santri yang datang dari kampung seberang, anak-anak yatim yang berharap bisa menimba ilmu, menjadi orang alim seperti sang Kiai. Namun tak semua impian itu berakhir indah. Bagi sebagian dari mereka, masa mondok di bawah asuhan Kiai Rahman justru menjadi mimpi buruk yang menyakitkan. Namanya Wahyu, anak yatim piatu dari desa Sumberrejo. Ia datang saat usia 13 tahun, dengan selembar baju dan semangat menghafal Al-Quran. Pertama kali masuk, ia disambut baik, bahkan difoto lalu diunggah ke Facebook pondok. Santri baru, calon hafidz Quran. Mohon doanya. Tapi seminggu kemudian, sudah terdengar bentakan keras. "Wahyu, kamu hafalannya cuma segitu. Ulang dari awal. Dasar bego." Suara itu terdengar dari ruang tahfidz. Wahyu hanya menunduk. Matanya basah.
Sore harinya, ia mengadu pada salah satu ustaz yang lebih muda. Tapi ustaz itu hanya menepuk bahu dan berkata, "Sabar ya, Wahyu. Kiai kita keras karena sayang." Gitu cara beliau mendidik. Namun rasa sakit itu terus bertambah. Beberapa bulan kemudian, Wahyu diminta keluar dari pondok. Bukan karena berbuat salah, tapi karena orang yang dulu berjanji akan membiayai Wahyu tak bisa lagi mengirim uang bulanan. Biaya pondok naik, kata pengurus. Dan karena Wahyu tidak bisa membayar, ia diusir secara halus. "Maaf ya, Wahyu, kamu anak baik, tapi kami tidak bisa menampung tanpa kontribusi. Ini lembaga, bukan panti asuhan," ucap salah satu staf. Wahyu hanya mengangguk. Ia membereskan baju, memasukkan Al-Quran ke dalam tas, dan berjalan keluar. Tak ada yang mengantar, tak ada yang mendoakan. Padahal selama ini ia rajin adzan, membersihkan kamar mandi pondok, dan membantu di dapur. Di gerbang, ia menatap ke belakang. Wajahnya penuh luka batin. Di langit yang mulai mendung, ia berbisik lirih, "Ya Allah, apakah ini cara mereka membalas cita-cita anak yatim sepertiku?" Beberapa santri lain juga punya cerita. Seorang anak bernama Bima pernah dihukum berdiri di tengah lapangan selama 2 jam, hanya karena tertidur saat tahajud. Kiai Rahman menyebutnya sebagai pendidikan karakter. Tapi yang Bima rasakan hanya malu dan trauma. Di waktu lain, anak-anak pondok disuruh ikut kerja bakti membangun rumah cabang pesantren milik Kiai Rahman. Mereka mengangkut pasir, batu bata, dan semen di bawah panas matahari. Tapi saat pekerjaannya selesai, rumah itu tidak ditempati santri. Justru disewakan kepada orang luar. Uangnya masuk ke kas pribadi. Tapi semua diam. Karena di depan publik, Kiai Rahman terlalu sempurna. Di setiap acara keagamaan, beliau duduk di barisan depan. Suaranya lembut, kata-katanya menenangkan. Beliau berbicara tentang tawadu, tentang ikhlas, tentang menolong anak yatim. Namun fakta yang tersembunyi tak bisa selamanya dikubur. Beberapa warga yang mulai sadar, tak sanggup lagi berpura-pura. Pak Umar, mantan pengurus masjid, pernah berkata pelan kepada tetangganya, "Saya dulu pernah mau titip anak yatim juga ke pondok beliau, tapi setelah dengar cerita Wahyu, saya urungkan niat." Lalu menunduk, seolah menanggung dosa karena dulu ikut memuji-muji tanpa tahu kenyataan. Sementara itu, di rumah besar yang dingin, Bu Siti Maryam masih diam di kamarnya. Ia mendengar suara anak-anak santri tertawa di halaman depan. Namun ia tidak tahu berapa dari tawa itu yang sungguh tulus, dan berapa yang hanya topeng untuk menutupi luka. Di malam hari, saat semua tidur, Bu Siti mengangkat tangan. Dalam gelap, dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, tolong bukakan mata mereka. Tolong perlihatkan kebenaran. Jika anakku telah salah langkah, maka jangan biarkan kesalahannya diwariskan." Dan doa itu tidak hilang. Allah mendengar. Karena tak ada air mata santri, tak ada doa ibu, dan tak ada luka anak yatim yang akan disia-siakan. Azab akan datang. Bukan hanya dari langit, tapi dari tanah yang akan menolak untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir. Siang itu, langit di desa Karangjati mendung. Angin berhembus pelan, membawa udara lembab yang terasa menyesakan. Di serambi masjid, beberapa pengurus duduk melingkar. Ada Pak Umar, ketua DKM sebelumnya, juga Pak Salim, bendahara masjid yang sudah sepuh. Mereka membuka map berisi dokumen lama, data wakaf, catatan pembangunan, dan peta lokasi tanah hibah dari para dermawan. Salah satu dokumen menarik perhatian mereka. Sebuah surat wakaf dari almarhum Haji Maruf, seorang tokoh tua yang dulu menyerahkan sepetak tanah di belakang masjid. Tanah itu dulu diberikan dengan niat suci, agar suatu hari bisa dibangun aula serbaguna untuk pengajian, tempat mengaji anak-anak, atau sekadar perluasan pelataran masjid. Tapi ada yang janggal. Tanah itu tidak ada lagi. Secara fisik, kini berdiri sebuah gudang besar milik perusahaan pengangkutan barang. Bukan milik warga. Bukan milik masjid. Pak Salim mengerutkan dahi. "Loh, ini tanah wakaf dari Haji Maruf. Kenapa bisa jadi gudang logistik? Siapa yang ubah statusnya?" Pak Umar menarik napas panjang. Ia menatap sekeliling, lalu berbisik, "Saya gak tahu harus bicara apa. Tapi saya curiga, yang urus semua ini, Kiai Rahman sendiri." Suasana jadi hening. Tak ada yang berani bicara lebih keras.
Nama itu terlalu besar, terlalu sakral. Tapi logika tak bisa dibohongi. Beberapa tahun lalu, memang sempat ramai rencana perluasan masjid. Namun tiba-tiba, kabar itu hilang. Dan beberapa bulan kemudian, tanah kosong itu disulap jadi gudang mewah. Bukan hanya itu, kabarnya perusahaan pemilik gudang itu adalah rekan bisnis Kiai Rahman. Uang hasil penjualan tanah wakaf tak pernah tercatat dalam laporan masjid. Dan ketika ditanya, jawaban Kiai Rahman sangat tenang, nyaris tak terbantahkan. Itu tanah belum bersertifikat wakaf. Kita belum punya bukti legal. Daripada mangkrak, lebih baik dimanfaatkan demi kemajuan desa. Tak ada yang berani melawan. Karena ucapan itu disampaikan di atas mimbar, di hadapan ratusan jemaah Jumat. Pak Umar waktu itu hanya bisa menggenggam map tua erat-erat. Ia tahu, ada yang tak beres. Tapi siapa yang mau mendengar? Kabar ini lama terkubur. Namun kini, ketika kisah tentang anak-anak yatim, santri yang terusir, dan ibunya sendiri yang dilupakan mulai terdengar samar-samar di balik dinding rumah megah itu. Masalah tanah wakaf ini menjadi seperti pecahan kaca terakhir yang menunjukkan gambaran utuh siapa sebenarnya Kiai Rahman. Malam harinya, di rumah besar yang remang, Kiai Rahman duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya ada berkas-berkas, kontrak tanah, kwitansi, dan surat hibah. Ia membuka satu map, lalu tersenyum kecil. Semua sudah beres. Tak ada yang akan curiga. Gumamnya. Di sisi meja, ada laptop terbuka. Anaknya sedang menyunting video baru. Momen sang kiai memberikan bantuan untuk renovasi musala di kampung sebelah. Captionnya sudah disiapkan. Gelar bukan segalanya. Yang penting ikhlas di jalan Allah. Ironi itu terasa menusuk. Karena di halaman rumah belakang, Bu Siti Mariam menggigil kedinginan. Langit malam itu berawan gelap. Angin mendesir pelan. Dan jauh di dalam tanah, sisa-sisa dosa yang dikubur dengan rapi mulai bergerak. Allah sedang menyusun skenarionya. Dan satu persatu, tabir-tabir itu akan terbuka. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tanah yang kelak menolak menelan tubuhnya. Pagi yang lembut di desa Karangjati seringkali dipenuhi suara adzan subuh dari masjid besar di tengah kampung. Tapi di balik alunan merdu itu, ada cerita getir yang tak pernah terdengar di mimbar. Cerita tentang hutang, bunga mencekik, dan rumah-rumah warga kecil yang dijual karena tak mampu membayar cicilan. Dan semua cerita itu mengarah pada satu nama, Kiai Rahman. Tak banyak yang tahu bahwa di balik tokoh agama yang disegani itu, Pak Kiai juga menjalankan usaha simpan pinjam di balik toko grosirnya. Awalnya terlihat seperti bantuan. Seorang pedagang kecil datang, meminjam uang 100.000 untuk modal gorengan. Kiai Rahman menyambut dengan ramah. Bayar kapan-kapan aja. Gak usah buru-buru. Yang penting usaha dulu, katanya sambil tersenyum. Tapi di balik senyuman itu, ada syarat yang diselipkan. Bunga 10% tiap pekan. Kecil. Tapi bagi pedagang yang untungnya tak seberapa, itu seperti leher yang perlahan dicekik. Pak Sarman, pedagang balon keliling, salah satu korbannya. Ia pernah pinjam 500.000, tapi selama 4 bulan, total yang harus ia kembalikan jadi 1.200.000. Aku nggak kuat, Mas. Aku jual sepeda anak buat nutup hutang. Ucapnya pelan sambil menunduk di warung. Beberapa warga yang mendengar hanya menggelengkan kepala. Tapi mereka tahu, semua pinjaman itu tak tercatat di bank, melainkan di sebuah buku hitam yang selalu disimpan Kiai Rahman di lemari ruang belakang. Buku itu sakral, tak ada yang boleh menyentuh, kecuali dirinya sendiri. Setiap malam, setelah Isya, Kiai Rahman membuka halaman-halamannya satu persatu, mencatat siapa yang telat membayar, menambahkan angka demi angka di kolom, denda keterlambatan. Sesekali tersenyum sendiri melihat nominal yang semakin membesar. Orang-orang kampung ini memang harus ditekan biar serius. Gumamnya sambil menutup buku itu dan menaruhnya di atas sajadah. Seolah buku itu sama sucinya dengan mushaf. Sementara di warung kecil milik Bu Narmi, janda satu anak, perasaan sesak mulai tumbuh. Dulu ia pinjam 200.000 untuk beli beras dan telur. Kini warungnya hampir kosong, karena setiap minggu harus setor 50.000 ke pelayan toko milik Kiai. Kalau telat dikit aja, langsung disindir di depan orang ramai. Ceritanya sambil menyeka air mata. Aku malu, tapi aku juga takut. Yang membuat hati makin miris.
Setiap kali warga melihat video Kiai Rahman di YouTube, selalu penuh dengan kata-kata bijak. Harta bukan segalanya. Berbagilah sebelum terlambat. Yang penting ridho Allah. Namun di dunia nyata, kata-kata itu hanya jadi selimut untuk membungkus jerat riba. Suatu malam, Pak Umar mendatangi Kiai Rahman. Ia sudah tak kuat melihat warga makin tercekik hutang. Ia mencoba bicara perlahan. Pak Kiai, maaf saya lancang. Tapi beberapa warga bilang sistem pinjaman ini berat. Banyak yang kesulitan. Namun yang ia dapat bukan tanggapan tenang. Kiai Rahman mendadak naik pitam. Pak Umar, saya ini ulama. Saya tahu mana yang halal dan mana yang tidak. Jangan sok menasihati. Kalau gak suka, jangan minjam. Pak Umar mundur perlahan. Wajahnya merah padam. Dalam hati ia tahu, ini bukan lagi soal bantuan. Ini adalah bisnis yang menyamar dalam jubah agama. Dan di malam yang sama, ketika Kiai Rahman menutup pintu rumahnya, di kamar belakang, Bu Siti Maria mendengar semuanya. Ia mendekap lutut, menatap langit-langit bocor kamarnya, dan kembali meneteskan air mata. Rahman, kenapa kamu jadi seperti ini, Nak? Sementara itu, angin malam bertiup pelan. Suara kodok di sawah bersahutan. Langit muram, dan bumi seolah menahan geram. Buku hitam itu semakin tebal. Isinya bukan hanya angka, tapi juga doa orang miskin yang teraniaya. Dan kelak, ketika semua utang belum terbayar, tanah sendiri yang akan menagih. Dengan cara yang tak pernah diduga. Malam itu suasana kampung Karangjati tampak tenang seperti biasanya. Lampu jalan berkelip redup, suara jangkrik bersahutan dari balik semak, dan di kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dari surau kecil di ujung desa. Di rumah besar bercat putih di tepi jalan utama, Pak Kiai Rahman duduk di kursi rotan di teras rumahnya. Ia mengenakan baju koko putih lengan panjang dan sarung batik sutra. Tangannya memegang segelas teh manis yang masih mengepul, sementara di sampingnya tergeletak sebuah buku catatan hitam, buku yang tak pernah lepas dari pandangannya. Buku itu bukan kitab, bukan mushaf, tapi catatan utang-utang warga, lengkap dengan nama-nama dan denda yang harus dibayar. Kiai Rahman menatap halaman rumahnya yang luas. Mobil hitam mengkilap terparkir rapi. Lampu taman menyala terang. Pohon-pohon bonsai berdiri megah seolah menjadi simbol bahwa hidupnya penuh keberkahan. Di dalam rumah, anak sulungnya sedang menyunting video baru untuk unggahan besok pagi. Video saat sang ayah menyerahkan bantuan karpet untuk musala desa sebelah. Jangan lupa pakai caption, hidup mulia, mati husnul hatimah, pesan Kiai sebelumnya. Namun malam itu terasa berbeda. Angin yang berhembus terasa menusuk, membawa hawa dingin yang tak biasa. Langit mendung. Sesekali terdengar petir di kejauhan. Kiai Rahman menyesap tehnya perlahan. Tapi mendadak, ia mengerutkan dahi. Napasnya terasa berat. Kepalanya seperti dipukul dari dalam. Segelas teh jatuh dan pecah di lantai. Tangannya mencoba meraih buku hitam itu, seakan tak ingin lepas dari catatan utang yang ia banggakan. Namun tubuhnya justru tergelincir dari kursi. Dadanya berdenyut hebat. Mulutnya ingin memanggil. Tapi tak ada suara yang keluar. Matanya melotot. Tubuhnya terbanting ke lantai teras dengan suara keras. Pak! Teriak istrinya yang mendengar dari dalam. Ia berlari keluar dengan wajah panik. Anak-anak pun menyusul, berhamburan keluar kamar. Sang istri berlutut, mengguncang tubuh suaminya yang sudah kaku. Tangan Kiai Rahman masih menggenggam ujung buku catatan yang terjatuh. Pak! Pak! Istighfar! Pak! Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara hujan yang mulai turun perlahan, membasahi lantai teras rumah megah itu. Jeritan terdengar hingga ke jalan. Beberapa warga berlari datang membawa senter dan payung. Tetangga, santri, dan perangkat desa berkerumun di depan rumah. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar. Pak Kiai Rahman meninggal. Malam Jumat. Mendadak. Di tengah kerumunan warga yang datang melayat. Beberapa wajah terlihat bingung. Ada yang menutup mulut menahan kaget. Ada yang berbisik pelan. Cepat sekali balasannya. Barusan masih sehat. Barusan masih nyindir orang di ceramah. Jenazah Kiai Rahman dibaringkan di ruang tamu. Tubuhnya dibalut kain putih. Istrinya terduduk di samping. Menangis tak henti-henti. Anak-anaknya sibuk menelepon. Mengabarkan ke pesantren cabang dan kerabat jauh. Namun di balik tangis keluarga,
Ada satu hal yang menggantung di udara, suasana mencekam yang sulit dijelaskan. Beberapa warga hanya menunduk, tak tahu harus sedih atau harus diam. Karena dalam hati, ada kenangan yang tak terlupakan. Tentang hutang yang belum lunas, tentang tolakannya kepada orang miskin, tentang ibu tua yang dikurung di kamar belakang. Sementara itu, Bu Siti Mariam baru tahu bahwa anaknya meninggal dari pembantu rumah. Ia tersentak, tubuh tuanya lemas. Namun tak satu pun dari anak atau menantu yang membawanya ke ruang tamu. Ia hanya duduk sendirian di ranjang kayu usang, menatap kosong ke langit-langit yang bocor. "Ya Allah, kau ambil dia malam ini," bisiknya lirih, dengan suara gemetar. Namun tak ada air mata, hanya tatapan hampa. Tatapan seorang ibu yang sudah lama kehilangan anaknya, jauh sebelum kematian benar-benar datang. Dan malam itu, di rumah megah yang kini berubah jadi lautan manusia, semua orang menanti prosesi pemakaman esok hari. Tak ada yang tahu bahwa kematian hanyalah permulaan. Karena esok, tanah sendiri akan berbicara. Dan semua dosa yang selama ini tersembunyi akan mulai terbongkar satu persatu. Pagi itu, langit desa Karangjati tampak gelap meski matahari belum lama terbit. Awan hitam menggantung rendah, dan angin berembus lebih kencang dari biasanya. Namun warga tetap berdatangan ke rumah besar milik almarhum Kiai Rahman. Mereka datang dengan wajah tegang, beberapa membawa payung, sebagian lain membawa air mata. Jenazah Kiai Rahman telah dimandikan, dikafani, dan dibaringkan di ruang tamu yang luas. Wangi bunga bercampur dengan bau dupa. Kaligrafi emas menghiasi dinding. Di tengah keramaian itu, Bu Siti Mariam masih duduk sendiri di kamar belakang. Tak ada yang membawanya ke ruang tamu. Tak ada yang mengizinkannya melihat anaknya untuk terakhir kali. "Ibu sudah tua, jangan capek-capek," kata salah satu menantu. Padahal yang Bu Siti inginkan hanya satu, memeluk jenazah anaknya. Walau sekali saja. Menjelang waktu zuhur, warga mulai berbaris. 4 orang lelaki gagah mengangkat keranda. Keranda kayu jati itu dibungkus kain putih bersih. Diselimuti bunga melati yang ditabur rapi. Anak-anak Kiai Rahman berjalan di belakang, matanya sembab. Istri almarhum digandeng oleh menantu perempuan. Semua berjalan menuju masjid besar untuk mensyalatkan jenazah. Namun belum sampai halaman masjid, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Suara teriakan, suara takbir bercampur kepanikan. Seekor sapi jantan milik salah satu warga mengamuk. Tali tambatnya putus, dan hewan itu lari dengan mata merah menyala. Warga panik, sebagian berlari ke arah berlawanan. Sebagian hanya bisa berteriak memanggil Allah. Dan dalam sekejap, sapi itu menyeruduk langsung ke arah keranda. Keranda terbalik. Tubuh jenazah Kiai Rahman terhempas ke tanah. Bunga-bunga melati berserakan. Kain kafan terbuka sebagian. Suasana berubah kacau. "Ya Allah, istighfar. Istighfar semua," teriak Pak Imam Masjid sambil berusaha menenangkan warga. Anak-anak Kiai Rahman langsung berlari ke arah keranda. Mereka menangis, menutupi tubuh ayah mereka dengan tangan gemetar. Wajah-wajah di sekitar menegang. Ada yang pucat, ada yang menangis dalam diam. Seekor sapi bisa saja mengamuk. Tapi kenapa tepat di arah keranda? Kenapa di saat semua orang sedang bersiap memuliakan sang tokoh kampung, justru jenazahnya terhempas ke tanah seperti itu? Beberapa warga hanya bisa menggeleng. Beberapa lagi mulai membaca ayat kursi keras-keras. Ada yang bisik-bisik dengan wajah tegang. Ini bukan kebetulan, ini seperti tanda. Setelah situasi reda, keranda dibetulkan kembali. Jenazah dibersihkan sebisanya, kain kafan dirapikan. Namun kejadian itu menyisakan goresan mendalam. Bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati warga. Pak Imam Masjid memandang ke arah langit yang semakin mendung. Ia merasa tak tenang, namun tetap mencoba memimpin salat jenazah dengan suara bergetar. Syaf di belakangnya penuh, tapi suasana begitu sunyi. Tak ada suara tangis, tak ada suara takbir yang lantang. Semua orang seperti terperangkap dalam tanya besar. Setelah salat selesai, jenazah kembali diangkat menuju pemakaman desa. Namun bayangan tubuh yang jatuh ke tanah, sapi yang menyeruduk dengan buas, dan teriakan histeris yang tadi menggema, masih terpatri di kepala setiap orang. Dan dalam langkah yang berat, menuju liang lahat yang sudah disiapkan sejak malam.
Mereka tak sadar bahwa ini baru permulaan. Karena tanah yang akan menerima jenazah itu belum tentu akan terbuka. Langkah kaki para pengantar jenazah semakin mendekat ke pemakaman desa Karangjati. Liang lahat telah digali sejak malam, rapi, dalam, dan kokoh. Beberapa pemuda desa berdiri di sekitarnya dengan cangkul dan papan penopang, siap membantu proses pemakaman. Angin masih berembus pelan. Langit tetap mendung, seolah ikut menyimpan beban yang sama seperti wajah-wajah yang ikut mengiringi jenazah Kiai Rahman. Namun, di rumah besar yang mulai sepi, ada satu sosok yang belum diajak. Seseorang yang selama ini disembunyikan, dilupakan, diabaikan. Bu Siti Mariam, ibu kandung Kiai Rahman. Semenjak sang anak menghembuskan napas terakhir, tak ada satupun yang membawanya ke ruang tamu. Tak ada yang mengabari langsung. Tak ada pula yang mempersilakannya mencium kening anak yang dulu ia besarkan dengan darah dan air mata. Namun pagi itu, saat rumah mulai lengang dan hanya tinggal seorang pembantu yang sedang membersihkan lantai, Bu Siti Mariam memaksakan diri berdiri dari ranjang. Langkahnya goyah, tubuhnya lemah, tapi hatinya tak bisa lagi ditahan. Dengan kain selimut yang dijadikan kerudung, ia berjalan perlahan menyusuri lorong rumah, melewati dinding-dinding megah yang tak pernah ia sentuh, melewati kursi-kursi empuk yang tak pernah ia duduki, hingga tiba di teras rumah. Beberapa warga yang tertinggal melihatnya. Mereka tersentak. Mereka tak percaya. Ibunya Pak Kiai, Bu Siti Mariam, kok bisa keluar? Bisik seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. Bu Siti tak bicara. Ia hanya melangkah perlahan. Matanya terus mencari. Di mana Rahman? Di mana anakku? Lirihnya, seorang warga membantu menopangnya. Lalu berkata pelan, "Ibu, jenazah sudah dibawa ke pemakaman. Tapi, kalau ibu mau, kita bisa ke sana sekarang juga." Dan begitu juga yang terjadi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bu Siti keluar dari rumah besar itu, dengan tubuh renta, kain selimut yang kotor, dan mata yang nyaris tak sanggup terbuka lebar. Tapi di hatinya, ada keinginan terakhir sebagai seorang ibu, melihat anaknya sebelum ditelan tanah. Di pemakaman, prosesi sudah akan dimulai. Jenazah telah diletakkan di tepi liang lahat. Pak Imam baru saja mengangkat tangan, bersiap membaca doa pelepasan. Tapi tiba-tiba suara gemuruh dari warga terdengar. Semua menoleh ke arah jalan masuk. Dan di antara barisan orang, muncul Bu Siti Mariam, tertatih-tatih menuju jenazah. Langkahnya kecil, tangannya gemetar, tapi suaranya menggema memecah hening. "Rahman, nak, ibu datang. Nak, ibu di sini." Warga membuka jalan. Tak ada satupun yang berani menghalangi. Anak-anak Kiai menunduk. Istri Kiai menutup wajah dengan kerudungnya, tak mampu menatap. Karena saat itu, yang datang bukan sekadar ibu, tapi kebenaran yang selama ini dikubur. Bu Siti mendekat. Ia bersimpuh di samping keranda. Tangannya gemetar menyentuh pinggiran kayu. Lalu ia menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis luka. Tangis pilu yang sudah terlalu lama dipendam. "Rahman, dulu ibu jual cincin kawin demi menyekolahkanmu. Ibu jual nasi kuning keliling sambil gendong kamu kecil. Tapi setelah kamu punya semuanya, kenapa ibu kamu kunci di kamar? Nak, kenapa ibu kamu asingkan seperti bukan siapa-siapa?" Warga menunduk. Tangis mulai terdengar. Beberapa lelaki dewasa menyeka air mata. Anak-anak Kiai hanya bisa menunduk dalam diam. Tak sanggup menjawab satupun kalimat ibunya sendiri. Bu Siti memeluk keranda erat-erat. Air matanya membasahi kain kafan. Wajahnya pucat. Suaranya mulai melemah. Namun di akhir ucapannya, ia hanya berbisik. "Kalau kamu masih bisa dengar, nak, ibu maafkan. Ibu maafkan semua perlakuanmu. Tapi mintalah ampun pada Allah sebelum tanah ini menolak tubuhmu." Dan tepat ketika ia selesai berkata, langit mendadak gelap. Awan menebal. Angin berembus lebih kencang. Petir menyambar jauh di ujung bukit. Semua orang menahan napas. Karena yang terjadi sesaat setelah itu akan mengejutkan semua. Awan hitam kini menggantung tepat di atas pemakaman desa Karangjati. Langit seolah menahan sesuatu. Angin kencang meniup dedaunan kering berserakan di antara kaki para pelayat. Sementara itu,
Bu Siti Mariam masih bersimpuh di samping keranda. Matanya sembab, tubuhnya gemetar, dan bibirnya terus komat-kamit memanjatkan doa-doa terakhir untuk anak yang telah menyakitinya sepanjang hidup. Pak Imam berdiri di tepi liang lahat. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat agar prosesi dimulai. 4 orang lelaki gagah kembali bersiap menurunkan keranda. Tali pengikat sudah dicek. Papan penopang telah dipasang kuat di dasar lubang. Semua tampak berjalan sesuai rencana. Namun baru beberapa sentimeter keranda diturunkan, tali sebelah kiri tiba-tiba putus. Suara plak terdengar keras, dan keranda miring, tubuh jenazah oleng, hampir terjatuh ke dalam lubang. Warga berteriak. Para pengangkat bergegas mengangkatnya kembali ke atas. Astagfirullah, tali baru padahal. Teriak salah satu penggali kubur sambil menatap talinya yang sobek aneh seperti teriris dari dalam. Wajah anak-anak kiai memucat. Istri almarhum menutup wajahnya dengan kerudung. Tubuhnya mulai gemetar. Pak Imam mencoba menenangkan suasana. Tenang dulu semuanya. Mungkin ini hanya ujian. Namun suaranya terdengar ragu. Beberapa menit kemudian, keranda dicoba diturunkan ulang dengan tali baru. Kali ini lebih hati-hati. Namun saat keranda sudah hampir menyentuh dasar liang lahat, tanah di sisi kanan mendadak longsor. Sebagian dinding kubur runtuh, membuat liang menjadi sempit dan miring. Beberapa papan penopang roboh, dan lagi-lagi proses dihentikan. Kenapa bisa longsor? Semalam digali kuat sekali. Ucap penggali lain sambil terus menggali ulang. Warga mulai berbisik. Suasana berubah tidak wajar. Ketiga kalinya, setelah tanah dirapikan, keranda diturunkan ulang. Namun tepat saat keranda berada di tengah lubang, papan kayu di dasar liang patah seperti ada tekanan dari bawah. Suara retaknya terdengar menyeramkan. Keranda goyah lagi. Salah satu pengangkat terjungkal ke dalam liang. Jerit histeris pecah dari kerumunan. Ya Allah, ini kenapa? Ya Allah! Teriak seorang perempuan sambil menangis. Pak Imam akhirnya menghentikan prosesi. Wajahnya pucat, keningnya basah keringat meski udara dingin. Tangannya gemetar saat mengangkat mikrofon pengeras suara kecil di tangan. Saudara-saudara, tolong tenang, tolong, kita istighfar bersama. Warga serempak membaca istighfar. Namun di tengah desiran doa itu, bisik-bisik makin ramai. Tanah menolak, ini bukan sekadar musibah. Bu Siti Mariam bangkit dari duduknya. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke bibir liang lahat yang ambles. Ia memandang lubang itu lama sekali. Lalu ia berseru dengan suara parau tapi jelas. Tanah ini tahu, nak. Tanah ini tahu siapa kamu sebenarnya. Tangisnya pecah. Para pelayat terdiam. Tak ada yang sanggup berkata-kata. Semua seolah terpaku dalam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bukan takut pada kematian, tapi takut pada kebenaran yang sedang muncul ke permukaan. Beberapa warga mulai mundur pelan-pelan. Ada yang mengajak anaknya pulang. Ada pula yang berdiri terpaku di bawah payung, tak tahu harus merasa apa. Takut, bingung, atau kasihan. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung itu, seorang tokoh besar ditolak oleh tanah. Setelah prosesi pemakaman gagal untuk ketiga kalinya, suasana pemakaman desa Karangjati berubah menjadi sunyi menegangkan. Tak ada yang berani berkata keras. Bahkan suara jangkrik pun seolah lenyap. Yang terdengar hanya desah napas tertahan dan suara langkah kaki perlahan menjauh dari bibir liang lahat yang mulai basah oleh gerimis. Pak Imam berdiri kaku. Kepalanya tertunduk. Matanya menerawang ke lubang tanah yang tadi hampir menelan keranda. Tapi 3 kali dicoba, 3 kali gagal. Seolah bumi sendiri berkata, tidak untuk orang ini. Di tengah kebisuan itu, seorang pemuda muda maju dari kerumunan. Kain sarungnya basah oleh tanah, wajahnya lesu. Ia adalah Rafi, salah satu santri yang pernah tinggal di pondok milik almarhum Kiai Rahman. Dengan suara gemetar, ia berkata, maaf, saya tahu ini bukan waktunya, tapi saya gak bisa diam lagi. Warga mulai menoleh. Pak Imam mengangguk, mempersilakan. Saya pernah mondok di rumah beliau. Dulu saya kira saya akan jadi hafidz Quran di sana. Tapi yang saya dapat, luka. Saya dimaki, disuruh angkat batu bangunan, disuruh kerja tanpa makan, hanya karena hafalan saya keliru 1 ayat. Tangis mulai terdengar. Beberapa warga mulai saling pandang.
Raffi melanjutkan. Dan ketika saya gak bisa bayar uang bulanannya, saya dikeluarkan. Dibilang jadi beban pondok. Saya pulang ke rumah dengan luka, Pak. Suasana makin hening. Tiba-tiba dari arah kanan, suara serak seorang bapak tua menyahut. Ia adalah Pak Jaya, penggali kubur desa. Saya yang gali lubang ini, Pak Imam. Dan saya sumpah demi Allah, tadi malam tanah ini keras sekali. Tapi pagi ini, pas keranda mau diturunkan, tanah itu kayak berguncang sendiri. Gak masuk akal. Dan, saya lihat. Pak Jaya menghentikan kalimatnya. Napasnya terengah. Warga menatapnya penuh tanya. Saya lihat, ada ular hitam keluar dari dasar liang. Besar. Matanya merah. Tapi begitu saya panggil teman-teman, ular itu lenyap. Saya kira cuma halusinasi. Tapi setelah kejadian ini, saya yakin ini pertanda. Warga gemetar. Beberapa orang tua langsung beristighfar keras-keras. Pak Imam memejamkan mata. Bibirnya bergetar membaca sholawat. Namun suara berikutnya memecah suasana. Dari barisan belakang, seorang perempuan paruh baya menangis histeris. Namanya Bu Narmi, janda dengan 1 anak. Ia maju, lututnya gemetar, lalu bersujud di hadapan Pak Imam. Saya juga korban, Pak. Saya pernah pinjam uang dari almarhum, buat beli beras. Tapi bunganya mencekik. Saya gagal bayar, warung saya disita, bahkan gerobak jualan anak saya diambil. Sampai sekarang saya masih utang. Tapi Kiai bilang itu harga dari kesalahan hidup saya. Saya gak sanggup lagi diam. Warga sudah tak mampu membendung gelombang kebenaran yang pecah satu persatu. Satu demi satu, korban mulai angkat bicara. Ada yang pernah dimaki karena menolak bayar lebih dari kesepakatan. Ada tukang becak yang disindir di depan umum karena minta keringanan zakat. Ada janda tua yang dilarang masuk pengajian karena baju yang dikenakannya dianggap tidak layak. Semua cerita itu keluar seperti pintu rahasia yang dibuka paksa. Anak-anak Kiai Rahman hanya bisa menunduk. Mereka gemetar. Wajah mereka basah oleh air hujan dan tangisan. Tak satu pun dari mereka yang sanggup membela. Bu Siti Maryam masih berdiri di dekat keranda anaknya. Tubuhnya goyah, namun matanya tajam. Ia tak berkata apa-apa, karena semua yang keluar dari mulut warga hari itu adalah kebenaran yang selama ini ia pendam dalam diam. Langit masih muram, angin masih membawa dingin, dan bumi masih tertutup rapat. Enggan membuka diri untuk menerima jasad yang selama hidupnya membungkus dosa dengan jubah putih dan gelar kehormatan. Setelah pengakuan demi pengakuan mengguncang pemakaman itu, suasana berubah makin berat, seolah udara pun menolak untuk dihirup. Warga terdiam. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa bingung dan takut. Bibir mereka terus bergerak membaca istighfar, namun hati mereka gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan jenazah Kiai Rahman? Dan di tengah keheningan itu, langkah seseorang terdengar dari arah jalan kecil belakang makam. Langkah yang pelan, tapi penuh wibawa. Seorang kiai sepuh dengan jubah putih kusam dan tongkat kayu tua di tangannya berjalan pelan ke arah liang lahat. Usianya lebih dari 80 tahun. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Beberapa warga langsung mengenalnya. Kiai Abdul Jalil, ulama tua yang dulu pernah menjadi guru Kiai Rahman saat muda. Warga membuka jalan. Pak Imam segera menyambut dan mencium tangan beliau. Semua orang menunduk, karena mereka tahu, jika beliau sudah datang, berarti ada sesuatu yang sangat besar yang akan diungkap. Kiai Jalil berdiri tepat di depan lubang makam yang gagal menerima jenazah. Ia memandang keranda itu lama, lalu menatap ke arah warga. Suaranya serak, namun menggetarkan hati semua yang mendengar. Saudara-saudaraku, bumi ini tak pernah menolak tanpa izin Allah. Jika tanah menolak jasad seorang hamba, maka itu bukan sekadar kebetulan. Itu peringatan. Itu bukti dari sesuatu yang disembunyikan selama ini. Suasana hening. Tak satu pun warga yang berbicara. Saya mengenal Rahman sejak kecil. Saya mengajarinya mengaji, mengajarinya adab. Namun beberapa tahun terakhir, saya memilih menjauh. Karena saya tahu, ia telah berjalan di jalan yang bukan milik Allah. Warga mulai meneteskan air mata. Beberapa anak muda menggigit bibirnya. Suara petir terdengar menggema jauh di langit. Namun Kiai Jalil tetap melanjutkan. Tanah wakaf masjid,
yang dulu diberikan oleh Haji Maruf. Itu dijual oleh Rahman diam-diam. Saya tahu karena saya yang jadi saksi saat akad wakaf ditandatangani. Tanah itu suci, tapi dijadikan gudang. Dan uangnya dipakai untuk memperluas bisnisnya. Tangisan pecah di antara kerumunan. Ketua DKM terduduk lemas. Pak Umar memejamkan mata sambil mengusap wajahnya. Kiai Jalil lalu menoleh ke arah keranda. Tak hanya itu, Rahman juga meminjamkan uang kepada orang-orang lemah. Dengan bunga mencekik, itu bukan bantuan. Itu riba. Dan riba, wahai saudaraku, adalah dosa besar. Bahkan lebih kejam dari zina. Warga mulai menangis semakin keras. Beberapa perempuan menunduk menutup wajah. Lelaki-lelaki tua menggenggam sarungnya kuat-kuat menahan gemetar. Kiai Jalil mengangkat tongkatnya, menunjuk arah rumah besar di ujung pemakaman. Ibunya sendiri, perempuan yang mengandung dan menyusui Rahman. Dikurung, dilupakan, diperlakukan seperti bukan manusia. Apa pantas ia disebut anak saleh? Apa layak ia disebut kiai? Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya isak dan helaan napas berat. Dan sekarang, jenazahnya tidak diterima bumi. Bukan karena warga tak mau menguburkan, tapi karena Allah belum mengizinkan. Kiai Jalil menunduk, lalu suaranya melemah, namun penuh makna. Saudara-saudaraku, ini pelajaran. Allah menutup aib manusia selama ia hidup. Namun ketika ia mati, semua akan terbuka. Topeng akan hancur. Dan dosa akan bicara lewat tanah, udara, dan takdir. Bu Siti Maryam menangis dalam diam. Air matanya mengalir di pipi keriputnya. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya kebenaran, tapi jawaban dari setiap doa yang ia panjatkan dalam kesepian. Anak-anak Kiai Rahman hanya bisa duduk lemas. Mereka tak mampu membela, tak sanggup berdiri. Karena hari itu, di depan mata mereka, semua kebaikan yang selama ini dipamerkan, ternyata hanya topeng. Dan kini, warga pun tahu, bahwa bukan hanya tanah yang menolak, tapi juga langit yang sudah terlalu sabar. Hari itu, desa Karangjati seperti kehilangan suara. Tak ada yang bicara lantang. Tak ada yang menyela. Semua hanya bisa menunduk dalam diam, menyimpan rasa takut yang sama. Takut melihat betapa dahsyatnya azab Allah saat kebenaran dibuka lebar-lebar. Jenazah Kiai Rahman masih terbaring di atas keranda. Sudah 3 kali dicoba dimakamkan. Namun setiap upaya selalu gagal. Tali putus, tanah runtuh, papan penopang patah, bahkan hewan liar menyeruduk. Warga mulai lelah. Namun bukan karena tubuh mereka, melainkan karena hati mereka telah dikejutkan terlalu dalam oleh kebenaran yang baru mereka sadari. Anak-anak almarhum duduk terdiam di bawah pohon. Pakaiannya kusut, wajahnya basah. Mereka tak lagi memegang gawai untuk merekam apapun. Tak ada lagi kamera, tak ada dokumentasi. Yang tersisa hanyalah aib yang telah pecah seperti kaca yang jatuh ke lantai. Pak Imam mendekati Kiai Jalil, lalu berbicara dengan suara lirih. Kiai, mohon petunjuk. Kami harus bagaimana? Kami tak sanggup melanjutkan ini. Kiai Jalil mengangguk pelan. Bawa jenazah ke tempat lain. Jangan di makam umum. Bumi di sini belum bisa menerima dia. Seketika itu juga, beberapa warga tua mengangguk setuju. Keputusan diambil. Jenazah tidak akan dimakamkan di tanah kampung yang suci dan biasa digunakan warga soleh. Sebagai gantinya, sebuah lahan kosong di pinggir desa, bekas ladang kering, dipilih sebagai tempat penguburan. Tempat itu jauh dari pemukiman. Tidak ada nisan-nisan di sekitarnya. Tidak ada siapapun yang akan datang untuk mendoakan kecuali keluarga. Beberapa pemuda menyiapkan cangkul dan keranda kembali diangkat. Namun kali ini, tidak ada iring-iringan panjang. Tidak ada kumandang tahlil di sepanjang jalan. Tidak ada yang membawa bunga. Hanya langkah-langkah berat dari anak-anaknya. Dan suara desah angin di antara ilalang. Sesampainya di tanah sunyi itu, para penggali memulai tugasnya dalam diam. Tanah yang keras, berdebu, dan gersang itu perlahan dibuka. Liangnya sempit, sederhana. Tak ada papan kayu penopang. Hanya sekadar cukup untuk sebuah tubuh manusia yang tak diterima di tempat yang seharusnya. Dan anehnya, tak ada gangguan apapun. Tali tidak putus. Tanah tidak longsor.
Papan tidak patah. Seolah tempat itu memang telah disiapkan, bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai pengasingan. Pak Imam berdiri di tepi liang. Tangannya gemetar saat mengangkat doa. Suaranya parau, namun tetap ia lanjutkan. Kiai Jalil berdiri diam, memejamkan mata. Setelah jenazah diturunkan, tanah mulai ditimbun. Satu skop demi skop, tanpa doa keras, tanpa seruan sholawat. Hanya suara tanah yang jatuh di atas kafan. Dan isak tertahan dari anak-anak yang kini tak tahu lagi harus merasa apa. Tak lama kemudian, sebuah kayu kecil ditancapkan sebagai penanda. Tak ada nisan. Hanya sebuah ukiran nama sederhana dari spidol hitam. Rahman bin Abdullah. Selesai. Tak ada pidato penutup. Tak ada acara tambahan. Semua langsung berbalik badan. Dan tanah sunyi itu kembali sepi. Namun kini menyimpan tubuh seorang manusia yang dulu dielu-elukan sebagai kiai besar, namun akhirnya terkubur jauh dari tempat orang-orang yang selama ini ia pimpin. Bu Siti Maryam tak ikut ke ladang itu. Ia hanya duduk di rumahnya, memandang keluar jendela yang buram. Matanya kosong, namun bibirnya terus berbisik. Alhamdulillah ya Allah, Kau tunjukkan pada mereka semua apa yang ibu tahu selama ini. Di malam harinya, Kampung Karangjati terasa sangat hening. Warung-warung tutup lebih awal. Tak ada tawa anak-anak. Tak ada cerita selepas maghrib. Semua orang membawa pulang rasa takut yang tidak mereka mengerti. Dan ladang sunyi itu dibiarkan gelap, dingin, menjadi saksi bisu tentang azab yang datang bukan dari langit, tapi dari tanah yang selama ini diinjak-injak dengan penuh kesombongan. Sejak jenazah Kiai Rahman dikuburkan di ladang sunyi yang jauh dari perkampungan, rumah besar berwarna putih di tepi jalan utama Karangjati berubah menjadi tempat yang mencekam. Pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini tertutup rapat. Lampu-lampu halaman tak lagi menyala terang seperti malam-malam sebelumnya. Gorden jendela tertutup, suara pun tak lagi terdengar dari dalam rumah itu. Seolah penghuninya ingin bersembunyi dari dunia. Anak-anak Kiai Rahman kini tak lagi berani keluar rumah. Yang dulu selalu menyambut tamu, berdiri gagah saat ayahnya bersedekah, kini lebih banyak berdiam di dalam kamar masing-masing. Setiap langkah kaki di luar pagar membuat mereka panik. Setiap suara motor lewat, membuat mereka mengintip dari balik tirai. Rasa malu telah menghantam kehormatan yang mereka banggakan selama ini. Putra sulungnya, Hasbi, yang selama ini mengelola akun media sosial sang ayah, duduk di pojok kamar memeluk lutut. Matanya sembab, wajahnya tak lagi setegas dulu. Semua ini salahku. Aku yang edit videonya. Aku yang buat narasi tentang kesalehan Abi. Bisiknya lirih sambil menahan tangis. Di kamar sebelah, adiknya yang perempuan hanya menangis sambil memeluk mukena. Ia tak sanggup membuka pesan-pesan masuk di ponselnya. Ratusan notifikasi berisi cacian, rekaman video jenazah ayahnya yang ditolak tanah, dan komentar-komentar yang menyayat hati. Ternyata gak sebaik yang dikira. Kiai kok begitu ke ibunya? Pantes aja tanah nolak. Ibu mereka, Bu Nyai, hanya duduk lemas di ruang tengah. Kepalanya tertunduk, wajahnya pucat, tubuhnya terasa ringan seakan semua tulangnya menghilang. Di hadapannya, sajadah terbentang. Namun tak satu pun ayat mampu ia lafalkan dengan khusyuk. Tangannya gemetar. Setiap ingin sujud, bayangan wajah suaminya kembali muncul. Bukan wajah suaminya yang lembut saat berceramah, tapi wajahnya yang marah saat menghardik ibunya sendiri. Bu Nyai tahu, sejak awal ia ikut menutup semua ini. Ia tahu bagaimana Bu Siti Maryam diperlakukan, bagaimana tanah wakaf dijual diam-diam, bagaimana riba disamarkan dengan istilah syariah. Namun ia memilih diam, karena ia juga menikmati kemewahan rumah itu. Dan sekarang, diamnya berubah jadi hantaman balik. Suaminya meninggal tidak dalam husnul hatimah. Jenazahnya ditolak bumi. Dosa-dosa yang disembunyikan dibuka satu persatu. Di luar rumah, warga masih membicarakan kejadian itu. Di warung kopi, di teras musala, bahkan anak-anak pun mulai menirukan cerita yang mereka dengar dari orang dewasa. Abiku bilang, kalau jahat sama orang tua, nanti tanah gak mau terima. Ucap seorang bocah sambil menggambar di pasir halaman. Rumah Kiai Rahman, yang dulu menjadi lambang kehormatan, kini menjadi lambang kehancuran.
Anak-anaknya tak bisa lagi menegakkan kepala. Jika dulu setiap jalan ke masjid disambut dengan senyum dan salam, kini setiap keluar rumah hanya mendapat pandangan penuh iba atau ketegangan. Suatu malam, Hasbi memberanikan diri keluar rumah untuk membeli obat di warung. Namun di tengah jalan, seorang bapak tua memanggilnya. "Heh, kamu anaknya Kiai ya?" Hasbi menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk. Bapak itu mendekat, lalu menatapnya tajam. "Dulu saya pernah datang ke rumahmu. Mau ngasih tahu kalau ibumu, Bu Siti, sering nangis sendirian. Tapi waktu itu kamu yang bilang, urus aja urusanmu sendiri. Ingat?" Hasbi menunduk, tak sanggup menjawab. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Bapak itu pergi, meninggalkan Hasbi di tengah jalan, dengan rasa malu yang menusuk lebih tajam dari hinaan apapun. Dan malam itu, setelah kembali ke rumah, Hasbi hanya bisa memeluk ibunya. Mereka menangis dalam pelukan, menyadari bahwa kehormatan yang selama ini mereka banggakan ternyata rapuh, hancur hanya dalam satu hari. Karena satu hal, dosa yang ditutup dengan topeng. Pagi hari di desa Karangjati kembali sunyi. Langit cerah, seolah sudah cukup lama menangis. Namun di hati para warganya, bekas luka dari kejadian pemakaman Kiai Rahman masih terasa perih. Warga yang dulu selalu menyebut nama Kiai dengan hormat, kini lebih memilih diam jika mendengar nama itu. Bukan karena kebencian, tapi karena rasa kecewa yang terlalu dalam. Sejak hari pemakaman itu, ladang sunyi di ujung desa kini menjadi makam satu-satunya yang tak pernah diziarahi. Tidak ada bunga, tidak ada tahlilan, tidak ada doa yang dikirim setiap malam Jumat. Hanya angin dan debu yang menyapu nisan kayu bertuliskan Rahman bin Abdullah. Tanpa gelar, tanpa kemewahan, karena tanah tak butuh itu semua. Namun di satu malam yang hening, Kiai Jalil, sang ulama sepuh, kembali berdiri di tepi makam itu. Sendirian, dengan tongkat kayu dan jubah putih yang sudah lusuh. Ia berdiri lama, memandang nisan yang mulai miring. Lalu ia duduk perlahan di atas tikar kecil yang ia bawa dari rumah. Tangannya gemetar, tapi tetap ia angkat ke langit. Suaranya lirih, namun setiap kata mengalir bagai sungai yang dalam. "Ya Allah, jika dosa-dosanya terlalu berat untuk diampuni oleh makhluk, maka ampunilah dengan kasih sayang MU yang luas. Jika amalnya penuh ria, maka tolaklah kepalsuannya dan beri hidayah kepada anak-anaknya yang masih hidup. Dan jika hidupnya dulu penuh kebohongan, maka jadikan kematiannya sebagai peringatan bagi yang masih berjalan di dunia." Doa itu tak panjang, tapi cukup untuk mengetuk langit, karena ia bukan datang dari hati yang sombong, bukan dari bibir yang mencari pujian, melainkan dari seorang guru yang dahulu mengajarkan kebenaran, dan kini menyaksikan muridnya terjerumus oleh dunia. Setelah berdoa, Kiai Jalil bangkit perlahan. Ia menatap lurus ke arah nisan. Suaranya pelan namun menusuk. "Gelar tak menyelamatkanmu. Rumah besar tak membantumu. Sedekah yang kau pamerkan tak mengangkatmu. Yang menyelamatkan hanyalah hati yang ikhlas dan tangan yang tak menyakiti." Ia kemudian berbalik. Langkahnya pelan, namun setiap tapaknya membawa beban pesan besar bagi semua yang masih hidup. Dan malam itu, suara azan Isya berkumandang dari Masjid Karangjati. Namun tak ada nama Kiai Rahman yang disebut lagi. Penggantinya adalah seorang pemuda biasa, yang memimpin salat tanpa gelar, tanpa sorban, tanpa kemewahan. Tapi dengan hati yang jujur dan suara yang penuh ketulusan. Warga pun pelan-pelan berubah. Tak lagi mencari siapa yang paling dermawan, tapi siapa yang paling tulus. Tak lagi bangga dengan siapa yang paling sering bersedekah, tapi siapa yang paling lembut pada ibunya. Dan setiap malam, doa-doa yang dikirim bukan hanya untuk almarhum, tapi untuk diri sendiri, agar tak mengulangi kisah yang sama. Karena pada akhirnya, Allah tidak melihat seberapa sering kau dipuji manusia. Allah tidak melihat rumahmu, gelarmu, jumlah hartamu. Allah hanya melihat hatimu dan amalmu yang dilakukan saat tak ada kamera.